Assalamualaikum. Untuk mengawali pembelajaran geografi pada hari ini, ketua kelas silakan memimpin berdoa bersama-sama. Siap, Prof. Berdoa mulai. Baik anak-anak sekalian, untuk mengawali pembelajaran geografi pada pagi hari ini, sebelum kita masuk mulai pembelajaran, bagaimana keadaan kalian? Sehat walafiat semuanya? Alhamdulillah. Untuk pembelajaran geografi hari ini memang sudah 1 tahun lebih kita dilanda yang namanya wabah pandemi COVID-19. Kalian harus belajar di rumah, kemudian belajar secara online dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini berdampak bagi kalian. Nah, untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran secara tatap muka. Nah, sebelum tatap muka, kalian juga harus mengetahui apa saja aturan-aturan dari pemerintah terkait dengan pembelajaran tatap muka. Yang pertama, kalian yang baik-baik, kalian ketika pembelajaran tidak boleh yang namanya saling berdekatan, karena ada 3M, menjaga jarak, tidak boleh berdekatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak boleh saling meminjam alat tulis menulis. Dan yang ketiga, selalu mematuhi protokol kesehatan. Sudah paham anak-anak? Sudah paham. Saya yakin kalian sudah memahami dan mengimplementasikannya. Baik, saya akan mempresentasi satu persatu kehadiran kalian. Aurel, Hadir, Pak. Lilis, Hadir, Pak. Paulia, Hadir, Pak. Papa, Hadir, Pak. Oke, jadi hadir semuanya ya. Oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini, perhatikan di depan itu ada sebuah judul yang namanya konsep dasar geografi. Nah, sebelum masuk ke konsep dasar geografi, apa yang dimaksud dengan ilmu geografi? Coba Mbak Koilia. Ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena alam yang ada di muka bumi. Baik, betul sekali. Nah, apa yang disampaikan oleh Mbak Koilia terkait dengan geografi itu betul, yaitu ilmu yang mempelajari terkait dengan fenomena-fenomena atau kejadian yang ada di permukaan bumi, baik alamnya, baik manusianya, baik tumbuhannya maupun baik hewannya. Nah, di depan ini kalian akan mengetahui konsep-konsep dasar geografi. Nah, perhatikan di dalam pembelajaran hari ini kalian harus menguasai beberapa indikator pembelajaran. Ada indikator pembelajaran, kemudian ada kompetensi dasarnya. Untuk indikator pembelajarannya, yang pertama nanti kalian harus bisa menyebutkan terkait dengan konsep dasar geografi, kemudian menjelaskan konsep dasar geografi, menentukan konsep dasar geografi, dan menganalisis konsep dasar geografi yang kalian temukan di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Kemudian nanti untuk indikator keterampilannya, kalian mengumpulkan bahan-bahan terkait dengan sumber data informasi konsep dasar geografi yang kalian temukan di majalah, kemudian di forum dan lain sebagainya. Dan yang terakhir nanti kalian harus bisa menyajikan contoh penerapan terkait dengan konsep dasar geografi. Dalam pembelajaran hari ini nanti ada metode pembelajaran. Metode pembelajarannya adalah think, find, share. Apa itu metode pembelajaran think, find, share? Nanti kalian yang pertama adalah berpikir untuk
memahami sebuah materi. Kemudian yang kedua, nanti kalian saling berpasangan dalam kelompoknya. Nah, berhubung ini masih merupakan masa pandemi, maka untuk kelompok nanti Pak Guru bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang ada di depan ini saya beri nama kelompok A, kemudian kelompok yang di belakang saya beri nama kelompok B. Jadi setiap anggota kelompok terdiri dari dua anak. Nah, untuk diskusi kelompoknya nanti kalian juga harus saling menjaga jarak, meskipun di dalam implementasinya kalian berpasangan boleh, tapi tetap menjaga jarak. Dan yang terakhir nanti kalian share atau berbagi apa yang kalian kuasai atau materi apa yang kalian pahami, nanti di dalam anggota kelompok saling bertukar pikiran atau bertukar pendapat. Kemudian di akhir pembelajaran nanti ada semacam kuis yang namanya kuis scramble. Apa itu kuis scramble? Kuis scramble merupakan sebuah kuis di mana nanti Pak Guru akan membacakan sebuah soal, kemudian nanti kalian akan Pak Guru beri sebuah kartu. Nah, di dalam kartu tersebut susunan katanya ini beracak atau tidak urutan. Nah, tugas kalian nanti mencari sebuah kata yang susunannya acak, kemudian nanti kalian urutkan menjadi sebuah kata ataupun kalimat yang satu. Nah, kalian di depan kalian ini Pak Guru memberikan dua gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan. Coba deskripsikan gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan. Untuk gambar sebelah kiri dulu, ada yang mau mendeskripsikan? Ya, Elis, silakan deskripsikan gambar sebelah kiri. Gambar sebelah kiri itu tanah longsor dan terjadi di lereng perbukitan, disebabkan karena hujan turun yang sangat tinggi dan lereng yang miring. Lereng yang miring, betul. Gambar sebelah kiri merupakan gambar terjadi tanah longsor disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi. Nah, umumnya terjadi tanah longsor itu berada di daerah dataran tinggi yang terlalu curam. Baik, terima kasih jawaban untuk Lilis. Selanjutnya gambar sebelah kanan. Ada yang mau berpendapat, silakan. Oh iya, silakan, Aurel. Gambar sebelah kiri adalah rawa. Gambar sebelah kanan ya, Pak ya. Oh iya, gambar sebelah kanan, nggak apa-apa. Gambar sebelah kanan adalah rawa. Rawa berada di daratan rendah dan memiliki manfaat yang pertama untuk memelihara ikan dan kedua sebagai tempat wisata. Nah, bagus sekali. Nah, gambar sebelah kanan merupakan gambar rawa. Umumnya rawa itu berada di dataran rendah. Nah, kalian tahu yang namanya rawa itu sering dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk wisata, kemudian untuk memelihara ikan, kemudian untuk mengairi sawah bagi masyarakat sekitar. Nah, itu merupakan manfaat dari rawa. Nah, berdasarkan apa yang sudah kalian deskripsikan tadi, sebenarnya kalian sudah bisa menyebutkan susunan kata-kata yang berkaitan dengan fenomena alam tersebut. Itulah yang dinamakan sebagai konsep dasar geografi. Nah, perlu kalian ketahui ternyata konsep dasar geografi ada berapa, Koiria? 9 atau 10? 10. Nah, agar kalian tidak ragu-ragu dalam menjawab, tugas kalian sekarang adalah silakan kalian buka buku paket kalian, kemudian di dalam kelompok silakan kalian mempelajari 10 konsep dasar geografi. Nah, di dalam agar lebih cepat memahaminya, setiap anak cukup mempelajari 5 konsep, masing-masing 5 konsep, kemudian nanti saling bertukar pikiran. Silakan kalian membaca terlebih dahulu materinya. Setelah kalian sudah membaca apa yang sudah
menguasai di dalam buku paket, silakan kalian saling berpasangan di dalam anggota kelompoknya, kemudian saling bertukar pikiran terkait dengan materi-materi yang sudah kalian pelajari. Kelompok A saling bertukar pikiran sesama anggota kelompok A, begitu dengan kelompok B saling bertukar pikiran dengan anggota kelompok B. Silakan kalian bisa mulai dari sekarang. Sudah cukup, saya yakin kalian sudah menguasai terkait dengan 10 konsep geografi. Silakan untuk langkah selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini nanti saling berdiskusi dengan tetap jaga jarak. Di dalam tugas yang sudah kalian terima ada 2 artikel. Yang pertama berita 1, artikel berita 1, kemudian yang kedua ada berita artikel kedua. Nah, masing-masing kelompok silakan kalian baca dan kalian pahami dulu isi dari artikel tersebut, dan yang terakhir dari artikel tersebut nanti kalian sebutkan dan tentukan serta analisislah konsep dasar geografi apa saja yang ada di dalam artikel berita tersebut. Paham semuanya? Paham. Silakan kalian diskusi, jangan lupa jawabannya ditulis pada lembar jawaban yang sudah Pak Guru sediakan. Silakan kalian bisa kerjakan dan diskusi. Boleh kalian sambil membuka buku paket atau bisa mencari di internet kalau misalkan kalian merasa kesulitan dalam menentukan konsep dasar geografi apa yang ada di dalam artikel tersebut. Ya, silakan kalian diskusi. Nah, usahakan ketika diskusi kalian juga saling membantu. Kalau ada teman anggota kelompoknya yang tidak paham, diberitahu dan dibantu. Baik, silakan kalian bisa diskusi dari sekarang. Sekarang saatnya untuk presentasi terkait dengan hasil diskusi baik dari berita 1 maupun berita 2. Untuk berita 1 silakan siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya Aurelia Pramudia Sutadi dari kelompok A akan membacakan hasil diskusi dari artikel berita 1. Konsep dasar geografi yang terdapat pada berita tersebut adalah konsep jarak, lokasi, keterjangkauan, dan morfologi. A. Konsep lokasi. Dalam berita tersebut, lokasi yang terdampak gizi buruk berada di distrik Agats, Kabupaten Asmat, dan juga Asmat. B. Konsep jarak. Wilayah Asmat dapat ditempuh dengan naik boat 2-3 jam. C. Konsep keterjangkauan. Wilayah Asmat merupakan wilayah rawa sehingga keterjangkauan menuju ke daerah tersebut sangat sulit karena sebagian besar merupakan morfologi rawa dengan banyak sungai-sungai di sekitarnya. D. Konsep morfologi. Morfologi wilayah Asmat yang terdampak gizi buruk merupakan daerah rawa dengan dikelilingi sungai-sungai di sekitarnya. Sekian, terima kasih.
Baik, tepuk tangan untuk Aurel. Selanjutnya terkait dengan berita 2, siapa yang mau presentasi? Baik, silakan Mas Lapa. Saya akan membacakan artikel berita 2. Konsep dasar geografi yang terdapat pada berita tersebut adalah konsep lokasi, morfologi, keterkaitan, ruangan. A. Konsep lokasi. Dalam berita tersebut, lokasi yang terdampak longsor berada di Gubuk Bometer, Desa Ngandong, Kecamatan Jatiwaringin, Klaten. D. Morfologi. Morfologi di wilayah tersebut merupakan perbukitan dengan kemiringan lereng yang terjal. C. Konsep keterkaitan ruangan terdapat keterkaitan antara kemiringan lereng dengan tanah. Dengan kemiringan lereng yang terjal tentunya akan disertai makin tipisnya tanah. Karena pada lereng yang terjal maka mudah terjadi erosi yang lebih intensif apabila terkena hujan. Sekian saja. Baik, aplaus untuk Mas Tata. Terima kasih untuk perwakilan kelompok A dan kelompok B yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ternyata masing-masing kelompok sudah paham betul apa yang menjadi tugas kalian. Nah, kalau kalian membaca berita 1 dan berita 2, sebenarnya di berita 1 dan di berita 2 ini merupakan contoh-contoh fenomena yang berkaitan dengan konsep dasar geografi. Nah, agar kalian lebih paham dan memahami terkait dengan materi 10 konsep dasar geografi, silakan perhatikan slide yang Pak Guru tayangkan. Kalian boleh mencatatnya di buku catatan. Ayo silakan kalian bisa perhatikan baik-baik. Kalian perhatikan materi yang Pak Guru sampaikan, semoga kalian nanti bisa memahaminya. Yang pertama terkait dengan konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi merupakan sebuah kata atau istilah yang memiliki makna secara geografis yang diperoleh melalui pengalaman hidup, baik melihat, mendengar, kemudian merasakan maupun melakukan. Kemudian konsep dasar geografi ini merupakan unsur yang sangat penting di dalam memahami fenomena-fenomena atau kejadian geosfer. Kemudian menurut hasil seminar IKI tahun 1984 dijabarkan bahwa konsep dasar geografi itu jumlahnya ada 10. Untuk memahami 10 konsep dasar geografi, maka Pak Guru akan membuatkan sebuah jembatan penghubung dengan singkatan ini JK Mr. Apollo Bantu Adik. JK. Nah, J ini menunjukkan jarak. Kemudian K keterjangkauan. Kemudian MN ini konsep morfo apa Mas Kaka? Morfologi. Kemudian A ini aglomerasi. Kemudian O pola, lokasi. Kemudian GU, nah ini GU nilai kegunaan. Kemudian D diferensiasi area. Kemudian I interaksi dan interdependensi, dan yang terakhir K keterkaitan luas. JK dan Mr. Apollo Bantu Adik. Kita akan mulai. Konsep yang pertama adalah konsep jarak. Nah, jarak ini dibagi menjadi dua, ada yang namanya jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut dan jarak relatif.
Apa itu jarak absolut dan jarak relatif? Perhatikan slide berikut. Jarak absolut yaitu jarak yang menunjukkan antara wilayah yang diukur dengan satuan panjang. Umumnya satuannya kilometer atau meter. Contoh misalkan di sekolah kalian, nah perhatikan kita ini, jarak antara Masjid Klaten dengan Masjid Al-Aqsa Klaten adalah 900 meter. Ini yang dinamakan sebagai jarak absolut. Sedangkan jarak relatif adalah jarak yang ditunjukkan dengan mempertimbangkan waktu, kemudian rute, kemudian biaya. Contohnya apa? Contohnya misalkan ini, jarak antara satu Klaten dengan Masjid Al-Aqsa menggunakan sepeda motor dapat ditempuh selama 2 menit. Itu merupakan jarak relatif. Kemudian yang kedua adalah konsep keterjangkauan, yaitu kemudahan untuk menjangkau suatu objek. Contohnya apa? Contohnya apabila kalian dari Kabupaten Klaten, kalian lebih mudah menjangkau kota Solo dibandingkan Kabupaten Magetan. Kenapa? Karena untuk pergi ke Magetan nanti kalian harus melewati perbukitan. Kalau di Solo kalian mudah menjangkau. Untuk kalian melewati daerah yang datar maka mudah dijangkau. Kemudian yang ketiga ada yang namanya morfologi, yaitu perwujudan bentuk muka bumi sebagai hasil pengangkatan ataupun penurunan wilayah. Contoh yang paling mudah, kalian pernah pergi ke wilayah Bayan. Nah, kalau kalian pernah pergi ke wilayah Bayan sana, didominasi oleh perbukitan. Kemudian yang keempat adalah aglomerasi, yaitu kecenderungan untuk pengelompokan fenomena atau suatu objek wilayah. Contohnya adalah aglomerasi industri pengecoran logam di wilayah Ceper, Kabupaten Klaten. Kemudian yang kelima adalah pola. Pola merupakan susunan bentuk terkait dengan persebaran fenomena di dalam ruang muka bumi. Contohnya, pola pemukiman yang ada di pusat Kabupaten Klaten ini cenderung mengelompok. Dan yang terakhir adalah konsep keterkaitan ruang, yaitu derajat keterkaitan persebaran fenomena dengan fenomena lain di suatu ruang. Contohnya, keterkaitan antara fenomena lereng dengan ketebalan tanah. Semakin terjal suatu lereng, tentunya akan disertai dengan semakin tipisnya tanah. Karena pada lereng yang terjal, maka mudah sekali terjadi erosi yang lebih intensif. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Jika tidak ada, kita akan mulai kuis scramble. Di depan kalian sudah ada sebuah kartu scramble. Masing-masing kelompok perhatikan baik-baik soal yang Pak Guru bacakan. Kemudian nanti perwakilan kelompok, apabila Pak Guru memberikan pertanyaan, cepat-cepatan untuk menjawab. Nah, nanti setiap kelompok kalau benar itu nanti poinnya 20. Nah, kelompok yang memiliki poin paling banyak nanti akan Pak Guru berikan sebuah penghargaan. Siap semuanya? Ya. Oke, perhatikan soal nomor 1. Alam pegunungan menjadi tempat favorit bagi pecinta alam. Panorama yang indah, udara yang sejuk dan bersih menjadikan alam pegunungan sebagai pilihan utama untuk menyalurkan hobinya. Konsep geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah konsep nilai kegunaan. Artinya apa, Mbak? Nilai kegunaan. Oke. Kelompok A mendapatkan skor 10. Nah, kita 10. Berapa poinnya? 20. Kelompok A poinnya 20. Soal nomor 2. Permukiman di sepanjang pantai Parangtritis cenderung memanjang mengikuti garis pantai. Konsep geografi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah konsep apa? Pola. Pola. Artinya? Lapo. Oke, baik. Poin 20 untuk kelompok B. Sekarang nomor 3. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, serta diapit oleh benua Asia dan benua Australia
serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah konsep lokasi. Kartunya apa, Mbak? Kasih loh. Oke. Poin 20 untuk kelompok A. Nomor 4. Di wilayah perkotaan terdapat kawasan yang menjadi pusat perdagangan, kawasan industri, kawasan permukiman. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah konsep aglomerasi. kartunya apa, Mas? Masih aglo. Oke. Poin 20 untuk kelompok B. Tepuk tangan untuk kelompok B. Selanjutnya, soal yang terakhir. Daerah selatan Kabupaten Gunung Kidul merupakan daerah perbukitan kapur atau kas pegunungan Sewu. Konsep dasar geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah konsep apa? Morfologi. Kartunya apa, Mbak? Volume. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Kita cuma poin untuk kelompok A skornya adalah 40, sedangkan kelompok B adalah 60. Jadi juaranya kelompok berapa? B. Kelompok B. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, kita dulu akan memberikan sebuah sertifikat juara 1. Nah, mana di perwakilan ya? Tapi untuk kelompok A nggak usah berkecil hati. Meskipun kalian sebagai juara 2, tetap Pak Guru akan memberikan sertifikat juara 2. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik anak-anak sekalian, kalian sudah masuk ke kuis. Sekarang saatnya untuk membuat sebuah produk titik. Nah, silakan kalian bisa membuat titik yang bersumber dari majalah atau koran yang sudah kalian bawa dari rumah. Kemudian nanti di dalam produk titik tersebut kalian analisis konsep dasar geografi apa saja yang ada di berita tersebut. Silakan kalian bisa mengerjakan. Baik, waktu sudah habis. Silakan ya kalian bisa presentasi mulai dari Aurel. Nah, berikutnya ini termasuk konsep apa, Mbak Aurel? Konsep lokasi, Pak. Konsep lokasi. Kemudian untuk Mbak Koiria, Konsep morfologi dan kegunaan. konsep morfologi dan konsep wilayah kegunaan. Baik, sudah semuanya. Silakan untuk berikutnya ditunjukkan ke depan. Tunjukkan ke depan ini sebagai bukti bahwa kalian sudah memahami itu dan sudah bisa menganalisis konsep dasar geografi yang berkaitan dengan fenomena-fenomena alam yang kalian temukan di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Baik, terima kasih untuk ininya. Silakan nanti bisa dikumpulkan di meja Pak Bila ya. Oke, Pak. Di kantor guru. Iya, Pak. Dikumpulkan kalau sudah pulang ke sekolah. Terakhir, apakah ada pertanyaan sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran? Ada, Pak, saya mau bertanya. Oke, Mbak Koiria, silakan bisa bertanya. Pak, misalnya pabrik di Jakarta, Tangerang, Jabodetabek, termasuk konsep apa ya, Pak? Nah, perhatikan Mbak Koiria, terima kasih Mbak Koiria. Mbak Koiria memberikan sebuah pertanyaan kalau misalkan ada pabrik yang mengelompok di sekitar Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan India, itu masuk konsep apa? Nah, ada yang mau menjawab pertanyaan Mbak Koiria, silakan. Saya, Pak. Oke, Mbak Lili silakan. Konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi. Ayo, alasannya kenapa kok bisa konsep aglomerasi? Karena konsep aglomerasi adalah pengelompokan satu objek. Oke, konsep aglomerasi adalah konsep yang menyatakan atau menunjukkan pengelompokan suatu objek. Dalam hal ini adalah pengelompokan industri-industri yang ada di sekitar tadi Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi. Makanya saya tahu kalau misalkan barang-barang produk yang ada di Indonesia ini umumnya sangat maju karena diproduksi di wilayah-wilayah tersebut karena pabrik-pabriknya ini saling keterkaitan ataupun saling mengelompok sehingga menghasilkan produk yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Jelas Mbak Miriam? Jelas, Pak. Oke, Terima kasih. jelas ya. Sama-sama itulah apa yang menjadi pertanyaannya Mbak Korea. Saya yakin kalian sudah
memahaminya. Nah, perhatikan dari pembelajaran geografi pada hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Ada yang mau menjawab, menyimpulkan? 10 konsep geografi. 10 konsep geografi. Yang pertama konsep apa, Mas? Jarak, Jarak. Kemudian yang kedua, keterjangkauan, jangkauan. Yang ketiga, morfologi, morfologi, aglomerasi, pola, lokasi, lokasi, nilai kegunaan, kegunaan, diferensiasi area, interaksi dan intervensi. Oke, dan yang terakhir keterkaitan ruang. Ada 10 konsep dasar geografi. Kalian harus bisa memahami, tidak perlu menghafalkan. Karena tadi Pak Guru sudah membuatkan yang namanya jembatan penghubung jika Mr. Apollo dan Bu Ade. Paham semuanya ya? Nah, jika sudah paham, silakan Pak Guru terakhir kali ini akan membagikan sebuah pertanyaan secara tertulis. Silakan nanti kalian bisa mengerjakan. Pertanyaannya berupa pilihan ganda dan goyang. Waktunya adalah 10 menit dari sekarang. Silakan kalian bisa mengerjakan. Soal pilihan ganda cukup kalian bikin tanda jelas, kemudian soal goyang cukup kalian jawab dengan jelas, padat, dan mudah dimengerti. Silakan saya mengerjakan yuk pertanyaan dari Pak Bian. Jangan lupa di pojok kanan atas diberi nama, kemudian diberikan soal. Sudah selesai Mas Papa? Sudah. Mbak Maria sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Mbak Lili sudah selesai? Sudah, Pak. Mbak Aura sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, jika sudah selesai, nanti lembar jawaban dan lembar soal yang ada dan goyang dijadikan satu dengan IP, kemudian nanti dikumpulkan di meja bagian kelas. Silahkan nanti bisa melakukan. Nah, ini berhubung sudah waktunya untuk pulang, silakan kalian bisa berkemas-kemas terlebih dahulu. Baik, silakan kalian berdoa. Silakan kelas bisa memimpin doa. Siap, Bro. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Berdoa selesai. Sebelum Pak Guru akhiri, ingat kalian harus bisa menjaga kesehatan kalian, terutama menerapkan 3M: mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Terima kasih. Kita ketemu lagi pembelajaran selanjutnya pada hari Selasa pekan depan. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian bisa pulang. Jangan lupa untuk meetingnya dikumpulkan di meja bagian dengan soal pilihan ganda maupun goyangnya. Langsung dikumpulkan saja ya.